Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah doa kita pada saat ini. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 173, Pelihara Sulumu, dan saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat pujian ini, kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Dalam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam tata kerjaan surga pada malam hari ini, kami telah siap untuk beribadah kepadamu. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Kita nyanyikan 3 ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu, yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau dan sudah berapa jiwa datang sembah geluti salib Tuhanmu. Ayat yang kedua. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, berlapitlah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah
Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mengangkat pujian yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Dan seundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bersama-sama kita ulang pujian kita katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Mensyukuri anugerah-Mu menuntun kami boleh ada dalam persekutuan doa kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami semua, Tuhan menguasai kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar di rumah masing-masing. Biarlah kami semua mendapatkan berkat rohani, dikuatkan menjalani kehidupan kami melalui firman-Mu malam hari ini. Berkati juga media yang kami gunakan, sehingga dapat menunjang kelancaran penyembahan yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sertai kami sampai selesainya ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan melalui persekutuan doa yang kita lakukan pada malam hari ini. Sebelum kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita akan mendengarkan bagaimana isi hati Tuhan untuk kita dalam menjalani kehidupan melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22.
Dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 22. Saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan membacakan kepada kita ayat 1, ayat 6 sampai ayat 12 dan ayat 20 sampai ayat 22. Mari kita memperhatikan dan saya akan membacakan. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu ujian hidup orang percaya. Ujian hidup orang percaya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kita di dunia ini dapat dianalogikan sebagai siswa atau mahasiswa yang setiap hari belajar. Kita dalam perjalanan hidup terus belajar, dan pada waktu-waktu tertentu kita mengikuti ujian. Kita harus diuji. Nah, kaitannya dengan kehidupan rohani yang membingungkan banyak orang adalah, apakah orang percaya dicobai atau apakah orang percaya diuji? Dalam Alkitab, kata yang digunakan untuk pencobaan dan ujian sama, yang dapat bermakna positif dan juga dapat bermakna negatif. Itu dapat dilihat dan kita dapat menemukan itu. Apakah maknanya positif atau negatif ketika kita mencermati dan memperhatikan konteksnya. Pencobaan yang bermakna positif adalah ujian, yang berarti suatu proses pencapaian nilai tertinggi dengan tujuan untuk menemukan dan mencapai kualitas yang maksimal. Contohnya Abraham dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di sana dikatakan Abraham dicobai. Itu bermakna positif yang artinya itu adalah ujian bagi Abraham.
Sedangkan pencobaan yang bermakna negatif bertujuan untuk mencari dan untuk menunjukkan kelemahan atau suatu usaha untuk menjebak seseorang agar orang itu jadi terpuruk atau orang itu jatuh. Menurut pendeta Stephen Tong, ujian dan pencobaan memiliki perbedaan. Beliau mengatakan bahwa perbedaan pencobaan dan ujian dapat dilihat pertama berdasarkan sumbernya. Ujian berasal dari Allah, sedangkan pencobaan berasal dari iblis. Kemudian dapat dilihat berdasarkan motivasi. Ujian bermaksud baik untuk mendekatkan kita kepada Tuhan agar hidup kita semakin berkualitas. Sedangkan pencobaan tidak bermaksud baik, yaitu untuk membuat kita meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa perbedaannya berdasarkan tujuan. Tujuan dari ujian untuk mengkonfirmasi kita masuk ke dalam proses menuju kesempurnaan. Sedangkan pencobaan bertujuan untuk memisahkan kita dari Allah dan menjadikan kita memberontak kepada Allah. Yang keempat, berdasarkan fenomena. Ujian dimulai dengan kepahitan, dengan penderitaan, tetapi diakhiri dengan kebahagiaan dan kemenangan. Sedangkan pencobaan dimulai dengan keindahan, tetapi berakhir dengan kepahitan dan penyesalan. Nah, dalam pembacaan kita ini, Ayub menerima ujian dari Allah dan sekaligus Ayub dicobai oleh iblis. Melalui firman Tuhan ini kita dapat menarik pelajaran yang sangat berharga ketika kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang diuji adalah orang yang punya hubungan yang mantap dengan sang penguji. Di dalam ayat 1 sampai ayat 5 pembacaan kita. Dalam ayat 1 ada 4 hal yang dimiliki oleh Ayub yang menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang baik, dia punya hubungan yang mantap dengan Tuhan. Dikatakan dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Sikap hidup Ayub di hadapan Allah dan sikap hidupnya terhadap sesama saling menunjang. Saleh dan takut akan Allah menunjukkan bagaimana ia punya relasi yang mantap dengan Tuhan. Dan itu adalah prinsip yang membuat dia jujur serta menjauhi kejahatan di dalam tindak tanduk kehidupannya. Kesalehannya dibuktikan dengan senantiasa membangun penyembahan kepada Allah. Dan dengan senantiasa mempersembahkan korban kepada Allah. Itu di dalam ayat 5 pembacaan kita. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan menguji, ataupun ketika Tuhan mengizinkan kita menjalani ujian, mari kita yakinkan diri kita bahwa kita telah memiliki hubungan yang mantap. Kita telah memiliki hubungan yang benar dan hubungan yang begitu kuat dengan Tuhan kita, sehingga kita akan menang. Kita akan memandang kepada Allah
di dalam menghadapi ujian itu. Yang kedua, bentuk ujian dalam ayat 13 sampai ayat 19. Dalam ayat 6 sampai 12 terjadi percakapan antara Allah dan iblis. Itu bukan berarti bahwa Allah bekerja sama dengan iblis. Karena kenyataannya Allah akan semakin memurnikan Ayub. Sedangkan iblis hendak menjatuhkan Ayub. Dalam percakapan itu pun sangat jelas bahwa Tuhan lebih berkuasa di atas segala-galanya, termasuk di atas kuasa iblis. Dan Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tetapi tetap di bawah kendali dan tetap di bawah kuasa Tuhan. Dalam ayat 13 sampai ayat 19 diceritakan tentang peristiwa yang sangat pahit yang dialami oleh Ayub. Terjadi musibah dan bencana yang sangat hebat, yang sangat besar menimpa keluarga Ayub. Di sana diceritakan secara rinci hal-hal yang terjadi, yang menimpa anak-anak Yakub, anak-anak Ayub, yang menimpa semua yang dia miliki, harta kekayaan yang dia miliki. Tidak cukup sampai di situ. Di dalam pasal 2, Ayub menderita penyakit yang luar biasa. Pasal 2 ayat 7 sampai 8. Dan yang lebih parah lagi, istrinya yang harusnya mendukung, yang harusnya mendampingi, memberikan semangat, tetapi justru menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Itu dalam pasal 2 ayat 9. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Penderitaan, kesengsaraan adalah sarana yang diizinkan Allah untuk menguji dan untuk membentuk kita semakin dewasa. Saat ini, masalah apa yang kita alami? Atau mungkin ada persoalan yang sangat berat bagi kita, yang terus menjadi beban hidup bagi kita. Mungkin itu penyakit. Atau mungkin itu kekurangan. Mungkin kita sedang bergumul dengan anggota keluarga kita. Mungkin dengan pasangan, suami atau istri kita. Dengan anak-anak kita. Dengan berbagai hal yang lain. Tetapi Ayub dalam pembacaan kita menjadi keteladanan. Bagaimana dia merespon? Itu yang ketiga. Respon Ayub terhadap ujian dalam ayat 20 sampai ayat 22. Dikatakan dalam ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Itu pertanda bahwa Ayub begitu sedih. Ayub begitu sangat menderita. Sangat berduka cita. Ini adalah satu hal yang sangat wajar bagi Ayub sebagai seorang manusia biasa. Ketika mengalami penderitaan seberat itu, sangatlah wajar kalau dia menderita luar biasa. Tetapi selanjutnya bagaimana respon Ayub? Dalam ayat 20 bagian B. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ayub sujud
dan menyembah. Di dalam penderitaan yang sangat berat, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kesendiriannya, Ayub datang kepada Tuhan. Ayub berusaha untuk memahami bahwa segala hal yang terjadi ada dalam pengetahuan dan ada dalam kendali Tuhan. Ayub berusaha menerima setiap kenyataan. Bahkan di dalam penderitaan itu, Ayub memuliakan Allah. Respon yang lain selanjutnya dalam pembacaan kita. Dalam ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Respon seorang Ayub menghadapi penderitaan yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Di dalam kesemuanya itu, dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan? Sangatlah wajar ketika kita menangis. Sangatlah wajar ketika kita bersedih. Dan itu juga yang dialami oleh Ayub. Sehingga kalau kita membaca selanjutnya kitab Ayub ini, dalam pasal 3, Ayub menyampaikan keluh kesah itu kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa mempersalahkan Tuhan. Banyak hal yang sedang kita gumuli. Di dalam rumah tangga kita, masing-masing punya pergumulan. Dalam persekutuan, dalam bangsa dan negara kita saat ini, kita sedang bergumul yang sangat berat. Itu wajar. Namun demikian, Ayub telah menjadi teladan bahwa melalui setiap penderitaan, persoalan, pergumulan, di dalamnya kita dapat mencari Tuhan. Itu adalah ujian untuk memurnikan kita dan membawa kita semakin bertumbuh dan terus bertumbuh dalam pengenalan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bahkan melalui setiap pergumulan, melalui setiap ujian-ujian hidup, Allah mau membawa kita untuk semakin matang di dalam iman percaya kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan kita menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua pada malam hari ini. Ketika kita menghadapi ujian hidup, Ayub telah menjadi contoh bagi kita. Saat kita sudah punya hubungan yang mantap dengan Tuhan, maka sangat wajar ketika kita bersedih dalam berbagai pergumulan. Tetapi mari kita tetap datang kepada Tuhan. Seperti Ayub. Sujud dan menyembah kepada Tuhan. Tidak mempersalahkan Tuhan. Tidak berbuat dosa di dalam setiap persoalan dan ujian hidup yang kita alami. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Dan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama,
Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup, kita sehat, kita dapat menjalani hari-hari hidup kita semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dalam beraktivitas, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita sampai pada hari ini. Walaupun sudah 2 bulan kita tidak bertemu dalam persekutuan kita dalam rumah Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kita terus membangun hubungan dengan Tuhan dan kita terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, mensyukur segala kemurahan-Nya. Dan kita berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan kita, iman dan kepercayaan kita, berharap kepada-Nya. Kiranya melalui ujian hidup, pergumulan baik pribadi, rumah tangga, dan pergumulan bangsa dan negara kita. Di sana kita bisa semakin melihat kebaikan Tuhan, kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai pergumulan kita. Anak-anak kita yang sedang dalam pendidikan, walaupun belajar dari rumah tetapi kiranya semangat mereka tidak surut. Mereka terus bersemangat di dalam mengikuti pendidikan. Dalam pekerjaan kita, banyak di antara kita yang melakukan pekerjaan dari rumah. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberi kekuatan. Banyak juga di antara kita yang masih keluar dan harus ke tempat pekerjaan. Secara khusus tenaga medis, mari kita doakan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kita dalam jemaat Tuhan yang setiap hari secara langsung melawan kondisi COVID-19 yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan melawat dan memeliharakan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita, pemuda-pemudi dalam menjalani masa muda kiranya diberikan kemenangan. Dalam perjuangan hidup, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rencana-rencana hidup selanjutnya. Ada yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kita doakan kiranya Tuhan akan menolong dan campur tangan. Mari kita doakan orang-orang tua kita yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Kita doakan para janda, duda, anak yatim. Kiranya Tuhan tetap menguatkan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Seperti Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Matta, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Aldolpina Ruben Sampe, atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita, diberi sukacita dalam keadaan itu dan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan kepada kita. Keluarga-keluarga kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Seperti orang tua dari Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Nyonya Agustina Torano, orang tua Penatua Hendrik Afdan, orang tua Ia Besli, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yafet Tangke Padang, atau mungkin ada yang lain. Kita doakan kiranya Tuhan menolong dan memulihkan mereka. Dalam rumah tangga jemaat Tuhan, ada yang sedang bergumul dengan anggota keluarga, ibu-ibu yang sedang menjalani masa mengandung, rumah tangga yang sedang menantikan hadirnya keturunan, kita doakan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Kita doakan dalam pekerjaan kita. Baik kita yang ada di kota Makassar, anggota keluarga kita yang ada di luar kota Makassar, dalam pekerjaan masing-masing kiranya Tuhan akan menolong. Kita berdoa untuk persekutuan kita.
tentu kita semua saling merindukan untuk bertemu. Kita saling mendoakan kiranya Tuhan akan terus menguatkan kita bersama-sama dalam persekutuan kita, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kita doakan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kita sebagai tim pelayan, kiranya diberikan kemampuan untuk mempersiapkan semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk melayani Tuhan. Mari kita doakan untuk setiap tim. Kita doakan tim gembala yang ada. Kita doakan guru-guru sekolah minggu, pengurus persekutuan intragerejawi, tim musik, tenaga administrasi dan tenaga kebersihan. Kiranya Tuhan menolong kita semua menunaikan tanggung jawab pelayanan kita. Kita doakan untuk rencana perluasan lokasi gereja. Doakan tim pengadaan lahan yang terus bekerja, kiranya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan kemampuan. Bahkan apa yang kita rindukan kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita. Kita doakan panitia hari-hari besar gerejawi. Kemudian kita doakan klasis dan sinode gereja Kibait. Pengurus yang ada kiranya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka. STT Kibait, STT Jeffrey, mari kita doakan pembangunan yang terus dilaksanakan kiranya Tuhan campur tangan. Saudara-saudara kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan sedang belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan mereka dan pada waktunya mereka keluar untuk bersama-sama dengan kita melayani Tuhan. Penginjilan yang terus dilaksanakan, mari kita berdoa untuk pos PI di Tanra Lili, untuk pelayanan kita di Benduruk, kiranya Tuhan akan menolong hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah kita, bangsa dan negara kita, bahkan pergumulan bangsa kita, pergumulan kita semua dengan terus mewabahnya virus corona. Kita berdoa kiranya Tuhan akan campur tangan. Anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami karantina, kita doakan kiranya Tuhan kuatkan mereka. Kita doakan tenaga-tenaga medis kiranya diberikan kemampuan oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan melaksanakan pelayanan mereka. Bangsa kita, pemerintah kita kiranya diberikan kebijaksanaan mengambil setiap tindakan yang baik. Dan sampai kapan hal ini kita alami, kiranya kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Itulah bahan-bahan doa yang kita akan doakan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita mau menyanyi dari Kidung Pujian nomor 85, Bila Ku Berdoa. Dan sebentar kita mengambil tempat untuk berdoa bersama-sama. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan
Mari kita berdoa bersama-sama.
Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya persilakan kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Pujian nomor 78. Bila badai hidup menerpamu. Hanya satu janji Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.